Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Najat Karimullah, sebuah channel yang membahas tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini kami berkolaborasi dengan Dalam channel pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini kami akan jauh menerawang ke belakang sebelum kita masuk ke tarekat ini. Jadi latar belakang saya kebetulan orang biasa-biasa saja, orang awam, jadi tidak layak dieksplorasi gitu. Dari latar belakangnya dulu ya, mungkin Bunyai dulu ya, karena Bunyai kan memang lahir dan dididik dalam nuansa yang agamis itu ya, keluarga besarnya pemilik pondok pesantren besar di daerah Cilacap. Silakan Bunyai coba cerita seperti apa. Ya baik, Mbah Munajat. Saya hanya ingin berbincang-bincang tentang perjalanan saya. Kebetulan memang saya lahir dari kedua orang tua saya yang mendidik saya lebih religius. Karena memang lingkungannya demikian ya. Saya sekolah di sekolah agama, di lingkungan yang religius. Kakek nenek saya juga demikian, membuat lingkungan saya itu lingkungan yang betul-betul hanya religius tentang laku syariat ya, ngaji, hafalan gitu. Oh iya, saya jadi teringat itu Mbah Munajat waktu saya di pesantren lah ya, saya ngaji kitab gundul, dengan bahasanya bahasa Jawa. Saya selalu protes karena saya nggak ngerti gitu, itu apa sih, terjemahannya apa gitu. Jadi saya kadang-kadang malas banget kalau mau ngaji itu. Saya udah merasa tahu lah, itulah saya ngerti lah gitu, karena kalau ngaji artinya kan bahasa Jawa halus, dan saya juga nggak maksud isinya, jadi saya sering banget protes gitu. Tapi kata bapak saya juga, nggak apa-apa, nanti lama-lama juga ngerti. Tapi buat apa orang aku ngaji ngabisin waktu tapi aku nggak tahu. Saya paling sering protes gitu. Sabar aja, nanti juga dikasih tahu gitu. Pokoknya semua itu harus ditekuni, ilmu itu harus sabar, harus ditekuni. Kalau kamu tekun, runut, pasti ada hasilnya gitu, kata bapak saya. Bapak saya kebetulan paling sabar, orang tersabar yang pernah saya lihat ya bapak saya itu. Iya betul sekali. Itu saya kebetulan mengenalnya gitu. Iya. Jadi tidak pernah marah. Iya. Bapak mertua saya itu. Singkat cerita ini Bunyai, singkat cerita kemudian kami menikah, terus karena istri saya anak pesantren gitu, jadi justru malah berimbas negatif terhadap diri saya, terutama dalam hal mengaji. Jadi saya kan malu kalau ngaji di depan istri itu, jadi paling bacanya Yasin terus itu. Hingga pada suatu ketika kami berhaji, dan usia waktu itu masih muda-muda ya, kita belum 40 tahun kami udah berhaji gitu, alhamdulillah. Nah di sana saya tiba-tiba ada semacam keajaiban itu. Jadi sekian lama baca Al-Qur'annya Yasin doang, tiba-tiba di usia 40 tahun itu saya baca Al-Qur'an tetapi tiba-tiba lancar sekali, luar biasa lancarnya. Jadi aku ingat di situ tuh, kita kan pertama dari Madinah terus ke Mekah, tinggal 15 hari itu, dan itu saya khatam dalam waktu 15 hari. Padahal udah sekian puluh tahun saya nggak pernah baca Quran. Jadi modal waktu ngaji waktu kecil aja, karena kami kan lingkungannya agamis juga, jadi ngaji itu wajib, itu baca Quran pasti bisa. Tetapi karena malu sama istri yang yang ngajinya sudah mantap, jadi kita akhirnya malah jarang ngaji itu. Nah sejak pulang dari haji itulah saya tiap hari itu baca Al-Quran. Jadi udah hampir 20 tahunan ya Bunyai ya. Artinya kita rutin lah, kalau saya sih setiap berapa bulan sekali saya khatam Al-Quran itu.
Singkat cerita sampai lebih dari 50 kali punya saya udah hatam Al-Quran itu. Dan yang sama artinya beberapa kali, lebih dari mungkin 3-4 kali saya hatam terjemahan Al-Quran itu. Terus gimana punya melihat bangun itu? Ya, saya luar biasa melihat perkembangannya suami saya bersyukur alhamdulillah. Sepulang haji, kami juga tetap merasa walaupun lebih khusyuk ya rasanya sudah merasa lebih khusyuk gitu. Dan kami juga tetap rajin taklim, tambah rajin lah taklim ke masjid berjamaah. Dan saya minta suami saya juga selalu mencari, karena kami sama-sama ngaji sebenarnya, tapi kalau pulang dari kajian kami ngobrol setelah subuh, terus saya ngaji lagi dengan suami saya. Dan suami saya baca ada hadis, buku hadis ya, buku tafsir Quran itu saya sampai terheran-heran, ini orang bacanya cepat sekali ya belajarnya. Saya justru kebalik, saya sering ngaji dengan suami saya, belajar ngaji, tapi saya rasa di malam hari saya khusyuk sekali. Kemudian pada siang hari saya dengan kesibukan yang kerja yang lebih, khusyuk saya juga hilang juga gitu. Malam lagi saya bisa nangis-nangis lagi, mengaji dengan semangatnya. Artinya semua yang saya lakukan itu kok kayaknya belum menemukan gitu. Sampai akhirnya kita belajar sholat khusyuk itu sudah haji belum ya Pak? Iya, jadi menjelang haji kita sebenarnya udah mulai latihan sholat khusyuk gitu. Dan saya juga sudah mulai rajin baca literasi itu. Jadi kita kadang-kadang memang ya ada efeknya juga sholat khusyuk itu. Walaupun ya cuma sekali-sekali aja itu. Terus kemudian saya juga rajin taklim, rajin baca buku, sampai akhirnya pada titik tertentu itu ketika saya taklim, mendengarkan ceramah-ceramah, jadi sebelum selesai ustadznya berceramah atau baru menyampaikan judulnya, saya udah paham itu karena saya udah baca gitu. Jadi karena seperti itu akhirnya, dan yang lebih nggak mengenakan lagi, kalau saya tanya hampir pasti itu ustadznya nggak bisa jawab itu. Dan makanya saya pernah dimarahin tuh sama ustadz itu, mungkin saya tanya bingung jawabannya. Gitu. Jadi singkat cerita akhirnya saya sudah sampai pada puncaknya itu punya, bahwa saya merasa dosa saya banyak, saya bertobat dan saya tidak terkonfirmasi tobat saya sholat, saya juga yang mencapai khusyuk, yang nangis-nangis saya juga pernah itu, tetapi tetap saya tidak terkonfirmasi apakah sholat saya sampai apa enggak. Dan puncaknya apakah saya masuk surga atau enggak, tidak terkonfirmasi. Bahkan seluruh ustadz yang pernah saya tanya nggak bisa menjamin itu. Sehingga atas dasar itu kemudian kami mencari guru ruhani. Dan di saat yang sama Bunyai juga waktu itu ngaji, katanya wajib mencari guru rohani. Itu gimana Bunyai? Iya betul. Saya beberapa kali kajian di akhir-akhir sebelum saya ketemu ini, ada 3 kali lah kiai atau guru ngaji saya itu selalu menyarankan coba mencari guru rohani gitu. Tapi saya nggak ngerti guru rohani itu yang kayak apa gitu. Apa bedanya guru rohani dengan penceramah-penceramah itu, karena saya belum paham itu. Kemudian saya ingat sekali juga waktu setelah kajian kan saya biasa-biasanya gitu, sebelum suami saya ternyata sudah nggak ingin ikut kajian, artinya tidak semangat lah ikut kajian subuh. Saya cerita, tadi kajian subuhnya kayak gini, Allah aku udah hafal itu. Aku udah hafal pasti yang disampaikan Ustadz, aku udah hafal, coba kamu tanya aja apa. Paling-paling itu kan cuma mugu-mugu. Jadi semua yang kita lakukan itu semoga. Jadi tadi disampaikan, jadi tidak terkonfirmasi gitu. Ya, sholat tobat semoga, apa-apa semoga gitu. Harapanmu mugu-mugu.
hidupnya gitu. Semoga saja. Itu akhirnya saya juga agak terpengaruh. Saya kurang semangat juga ya. Saya ikut kajian setiap hari biasanya bareng, terus sampai rumah kita dikaji lagi. Coba tadi dapatnya apa gitu. Kita kaji lagi. Ya, begitu akhir-akhir suami sudah tidak terlalu respon dengan itu. Udah, kamu habis sholat subuh dia nggak ikut kajian. Terus begitu saya pulang, saya ceritain tadi kajiannya begini nih. Aku udah hafal, kamu tanya aja. Coba apa kajiannya? Kayak gitu paling. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi saya agak kok muku-muku ya. Jadi saya juga rasa benar juga ya apa yang dikatakan. Kok semuanya tidak terkonfirmasi. Semuanya kok juga moga-moga. Jadi saya minta sama Allah dalam kepasrahan yang sangat ini sebenarnya. Sebetulnya memang di akhir saya sudah merasa usia di atas 50 tahun ini. Terus hanya semoga-semoga. Jadi ujung-ujungnya saya pasrah, sangat pasrah sekali. Saya berdoa sama Allah mudah-mudahan suami saya dapat menjadi imam saya yang bisa berjumpa sama Allah di akhirnya nanti. Gitu, itu doa tulus saya betul. Dan saya alhamdulillah kemudian sebelum itu punyai sebelum itu saya memang sudah rajin juga itu. Saya sih dimulai dari sering nongkrong di ini Taman Ismail Marzuki itu. Saya kira orang pada paham itu ya, setiap Jumat malam Sabtu itu saya biasanya dari kantor langsung ke situ. Itu kelompok Maiyah itu ya. Halo kelompok Maiyah. Saya dulu sering nongkrong di situ itu. Terus kemudian saya merasa saya sudah paham lah, saya sudah paham apa yang disampaikan beliau itu, nggak perlu saya sebut lah ya, sudah paham itu. Kemudian saya ke Jogja itu sering dengan Pak Farudin Faiz itu yang ahli filsafat. Nah, dengan beliau itu saya mulai dipahamkan. Jadi filsafat ternyata mampu memberikan cara berpikir yang konstruktif itu. Jadi rasionalitas kita lebih hidup. Jadi argumen-argumen yang dibangun pasti terkonstruksi dengan bagus. Itu salah satu fungsi dari filsafat itu. Jadi saya terima kasih dengan beliau. Terus kemudian saya juga sampai ke Cirebon, sampai ya banyak lah yang mencoba saya datangin itu, hingga akhirnya ya ketemu dengan ilmu ini itu Bunyai. Sehingga akhirnya saya berkesimpulan ini Bunyai, dulu itu memang kita beragama itu ya hanya sebatas akal rasional. Bahkan Tuhan yang kita sembah pun ya berdasarkan perspektif kita. Jadi beragama hanya ada di akal, hanya paham itu. Tentang apapun itu ternyata hanya paham, ya sudah itu. Dianggapnya itu sudah selesai, begitu paham itu. Ngaji Al-Hikam itu wah udah keren banget itu saat itu. Tapi begitu tuh paham-paham doang. Itu terus mau ngapain itu? Cerita saja ya. Hanya cerita saja. Ternyata begitu masuk ilmu ini. Praktek. Saya baru ini diajar habis-habisan itu cerita semua, bahkan nggak cerita disebutnya dongeng, angan-angan. Tapi dipikir-pikir memang bener ya, selama ini kenapa aku ngabisin waktu banyak banget ya, cuman angan-angan, cuman cerita, cuman membaca, kok nggak kepikiran banget itu loh. Misalnya ini praktek punya ya tentang wasilah. Wasilah, jadi kalau di pemahaman dulu kan kita juga kenal lah terminologi wasilah, hanya itu melalui wasilah. Tetapi wasilah itu seperti apa tidak pernah tahu. Ya wasilah yang ngirim-ngirim itu. Itu prakteknya seperti apa, menemukan wasilah seperti apa nggak tahu. Kita hanya cerita surga, neraka, dosa itu hal yang abstrak yang tidak tahu, hanya dalam cerita doang. Keyakinan aja ya. Keyakinan apa? Cerita doang. Terus keyakinan kan harus ada dasarnya untuk meyakini. Artinya tidak rasionalis dan di ilmu ini memang itu melampaui batas rasional. Jadi nggak bisa dirasionalkan, bukan nggak bisa melampaui batas rasional. Itulah ruhani kita. Dan alhamdulillah kita bisa berbaiat untuk mengaktifasi rohani kita. Saya kira itu dulu punya, nanti disambung dengan obrolan berikutnya. Jadi ini ceritanya kita bagaimana latar belakang kita, bahwa kami adalah murni seorang
pelaku syariat sejati, sepertinya saya tidak pernah tinggal sholat itu, walaupun yang penting asal setor. Menunaikan kewajiban. Dan gitu yang ya. paling jelas kayaknya sepertinya puasa saya juga nggak pernah meninggalkan Bu Nyai. Iya, iya. Saya tuh kalau lebaran itu pulang itu bawa mobil aja sampai berpuluh-puluh jam itu nggak pernah saya putus itu. Itu. Saking taatnya menjalankan Satu syariat. taatnya menjalankan syariat. Iya betul. Iya. Tetapi kadang-kadang sama larangannya juga nggak takut juga Bu Nyai. Karena tidak mewujud. Memang tidak mewujud itu. Jadi kita berbuat baik juga nggak ada bentuknya, berbuat keburukan juga nggak ada dampaknya, nggak terlihat ini. Jadi akhirnya hitung-hitungan, jadi akhirnya syariat itu ternyata mudah dimanipulasi dengan akal rasional, apalagi pengampunan dosa. Karena amal itu bisa 7 kali lipat, 10 kali lipat. Jadi gampang itu hitung-hitungan antara amal dengan dosa. Gitu. Iya. bahkan saya nih Mbah Mun, Iya. kalau ada orang mau mendirikan pesantren terus kemudian ada wakaf Al-Quran, dihitung-hitung satu huruf aja berapa. Kalau saya wakaf Al-Quran 10, berapa itu dibaca setiap saat? Waduh, pahala saya udah banyak sekali. Nah, itu akhirnya menghitung-hitung itu yang itu ya. Tapi ada sesuatu yang nggak pas di dalam rohani gitu, yang selalu kok saya rasanya ada ketidakmantapan gitu, ada sesuatu yang harus dicari gitu. Nah itu apalagi ketika saya mendengar suami saya gini, ada konten ya di situ isinya tidak dikatakan seorang yang sudah beriman ketika belum berbaiat. Waduh, saya langsung takut sekali itu. Loh, saya kok merasa belum beriman gitu ya. Jadi saya takut mati belum beriman. Nah, ini yang jelas banget itu. Saya takut sekali mati sebelum beriman. Lah aku udah capek-capek kok dikatakan belum beriman. Kan saya takut sekali. Apa sih itu? Jadi saya pengen tahu sekali. Nah itu saya tanyakan sama suami, gimana ini? Untuk sesi ini kita akhiri mungkin sampai di sini Bu Nyai. Ya. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang pas dalam penyampaiannya. Kita akhiri. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.